Halo sahabat cinta kimia, jumpa kembali di seri Kimia Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Topik ini sangat menarik kita pelajari teman-teman, karena dengan mempelajarinya kita bisa tahu kenapa material yang berbeda bisa memiliki sifat yang berbeda. Atau dengan kata lain kita bisa mengetahui bahwa ada hubungan antara sifat suatu material dengan struktur yang menyusunnya. Nah sebelumnya, apakah ikatan kimia itu? Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom pada suatu molekul atau gabungan ion-ion pada suatu senyawa. Setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, suatu atom dapat melepaskan elektron, mendapatkan elektron, atau memakai pasangan elektron bersama dengan atom lain. Seperti apa susunan yang stabil itu? Yaitu apabila elektron terdistribusi sedemikian rupa sehingga elektron pada kulit terluarnya atau yang disebut sebagai elektron valensi memenuhi kaidah duplet atau oktet. Seperti atom-atom gas mulia ini yang memiliki elektron valensi berjumlah 2 atau duplet untuk atom helium atau berjumlah 8 atau oktet untuk neon, argon, kripton, dan xenon. Unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium akan berusaha mempunyai elektron valensi 2 seperti helium yang disebut mengikuti kaidah atau aturan duplet. Dan atom yang memiliki nomor atom yang besar berusaha memiliki 8 elektron valensi atau mengikuti aturan oktet. Jadi secara garis besar, ikatan kimia dengan gaya tarik antara atomnya relatif besar itu akan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Apakah perbedaannya? Dan bagaimana kaitan antara jenis ikatan tersebut terhadap struktur dan sifat suatu material? Nah, kita akan bahas satu per satu. Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi akibat adanya transfer elektron atau serah terima elektron dari atom yang satu ke atom yang lain demi tercapainya kestabilan, sehingga ikatan tersebut terbentuk antara atom logam dan atom non-logam melalui gaya elektrostatik. Atom dengan kulit terluar yang hampir penuh cenderung untuk menangkap elektron sehingga menghasilkan ion negatif, sedangkan atom yang memiliki sedikit elektron di kulit terluar cenderung untuk melepaskan elektron kan, sehingga membentuk spesies ion yang bermuatan positif. Nah teman-teman coba lihat pembentukan ikatan ion dari natrium dan klorin ini. Natrium yang memiliki 1 elektron di kulit terluar akan lebih mudah untuk melepaskan 1 elektronnya dibanding harus menangkap 7 elektron untuk membentuk kestabilan, ya kan? Sementara atom klorin memiliki 7 elektron di kulit terluar sehingga demi mencapai kestabilan agar sesuai dengan kaidah oktet, klorin akan mudah untuk menangkap 1 elektron. Jadi pada pembentukan ikatan ion ini terjadi transfer elektron oleh natrium kepada klorin sehingga atom natrium membentuk ion natrium yang bermuatan positif karena kehilangan 1 elektron, dan klorin membentuk ion klorida yang bermuatan negatif karena mendapatkan 1 elektron. Di antara ion natrium maupun ion klorida terdapat gaya elektrostatik yang cukup kuat mengikat mereka agar selalu bersama membentuk senyawa ionik natrium klorida. Nah sekarang tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi apabila terdapat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom penyusunnya atau yang disebut sebagai pasangan elektron ikatan yang disingkat PEI. Ikatan kovalen terbentuk di antara 2 atom yang sama-sama ingin menangkap elektron untuk mencapai kestabilan, dan ikatan tersebut terbentuk antara atom non-logam dengan atom non-logam. Bisa sejenis seperti hidrogen, gas klorin atau gas nitrogen, atau juga berbeda jenis seperti pada air atau H2O dan juga karbon dioksida dan juga yang lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi ini. Hidrogen memiliki nomor atom 1 yang berarti jumlah proton dan elektron yang masing-masing adalah 1. Maka 1 elektron pada kulit pertama ini sangatlah tidak stabil dan tidak memenuhi kaidah duplet. Jadi untuk mencapai kestabilan memerlukan elektron dari atom yang lain, misalnya atom hidrogen ini.
Sama halnya dengan hidrogen yang pertama, hidrogen kedua ini juga butuh elektron kan, sehingga elektron tidak akan diberikan atau ditransfer dari atom yang satu ke atom yang lain, tetapi dipakai secara bersama-sama. Dan kombinasi dari dua atom atau lebih yang terbentuk oleh ikatan kovalen ini disebut dengan senyawa kovalen atau molekul. Untuk molekul gas hidrogen atau H2 ini disebut juga sebagai molekul diatomik karena merupakan molekul yang terdiri atas dua atom. Jenis ikatan yang terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah ikatan logam. Berbeda dengan ikatan ion dan kovalen, ikatan logam terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam. Contohnya ikatan yang terdapat pada logam besi, aluminium, magnesium, perak, dan juga logam-logam yang lainnya. Ikatan jenis ini terdiri atas spesi berupa ion bermuatan positif yang tidak bergerak dan elektron yang bebas bergerak di antara ion-ion positif itu, atau dengan kata lain elektron-elektron tersebut terdelokalisasi. Seperti gambar berikut. Pada ikatan logam, tepat kedudukan elektron valensi dari suatu atom logam dapat juga saling tumpang tindih antara tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom logam yang lain. Jadi, bisa juga disebut dengan lautan elektron. Tumpang tindih antara elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom logam itu bisa bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion positif di logam tersebut. Karena ion positif yang statis dan elektron yang bebas bergerak memiliki muatan yang berlawanan, maka terjadilah gaya tarik-menarik dan terbentuk ikatan yang disebut dengan ikatan logam. Lalu apakah perbedaan sifat-sifat yang mendasar dari senyawa ionik dengan logam yang tersusun atas ikatan logam dan senyawa kovalen yang tersusun atas ikatan kovalen? Yang pertama adalah titik leleh senyawa ionik itu sangat tinggi. Senyawa logam juga memiliki titik leleh yang tinggi, tetapi senyawa kovalen memiliki titik leleh yang rendah. Senyawa ion pada umumnya memiliki titik leleh yang relatif tinggi, yaitu sekitar 800 derajat Celcius. Lalu logam memiliki titik leleh yang bervariasi, yaitu pada kisaran 230 sampai 1500 derajat Celcius, sedangkan senyawa kovalen bahkan pada suhu kamar pun bisa berwujud cair ataupun gas. Dia pun juga bisa berwujud padat dengan titik leleh yang rendah, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya gaya elektrostatik yang cukup kuat yang terjadi pada ikatan ionik yang tersusun secara teratur dan berulang, sehingga diperlukan energi yang tinggi untuk memutuskan ikatan-ikatan tersebut. Begitu juga dengan ikatan logam yang memiliki elektron bebas yang terus bergerak atau terdelokalisasi sehingga berinteraksi dengan kuat dengan ion-ion positifnya, sehingga juga diperlukan energi yang tinggi untuk memutusnya. Sementara itu, untuk senyawa kovalen, adanya pemakaian bersama pasangan elektron membuat ikatan kovalen yang terbentuk itu sangat kuat dan membentuk molekul, sehingga interaksi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain itu jadi tidak terlalu kuat, sehingga diperlukan energi yang tidak tinggi untuk memutusnya. Sifat yang berikutnya adalah wujud senyawa ionik berupa padatan kristal yang tersusun atas atom-atom yang berikatan secara ionik membentuk sisi 3 dimensi seperti ini, teman-teman. Karena sifatnya yang kristalin, maka senyawa ionik ini mudah rapuh. Jadi ketika ada gaya luar yang diberikan, akan ada saat di mana ion-ion yang memiliki muatan sejenis itu jadi berdampingan, sehingga terjadi tolak-menolak antara ion tersebut, sehingga tidak ada lagi interaksi, atau dengan kata lain ikatannya menjadi putus. Untuk logam itu umumnya berwujud padat, bersifat lunak, dan juga mudah ditempa atau dibengkokkan, ulet, atau mudah diulur membentuk seperti kawat. Adanya ikatan logam yang sangat kuat membentuk struktur yang rapat ini menyebabkan atom-atom itu jadi tidak memiliki kebebasan untuk bergerak gitu, teman-teman. Sehingga logam itu berwujud padat pada suhu ruang. Walaupun kisi-kisi kation atau ion positif pada logam itu bersifat kaku atau diam di tempat, tetapi elektron valensi logam kan bergerak bebas. Jadi kalau logam ditempa atau dibengkokkan akan terjadi pergeseran kation-kation, dan pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Sedangkan senyawa kovalen pada suhu ruang dapat berwujud padat, cair, dan gas. Karena pada senyawa kovalen terdapat gaya intramolekul yang kuat, sehingga memiliki gaya antar molekul yang lemah.
Jadi gaya antar molekul inilah yang mudah putus ketika ada energi yang ditambahkan. Sifat yang berikutnya adalah senyawa ionik memiliki kelarutan yang tinggi dalam air karena air bersifat polar, dan senyawa ionik juga demikian. Ion yang terkandung dalam senyawa ionik dapat terdisosiasi dan tersolvasi atau berinteraksi dengan pelarut polar. Sedangkan logam pada umumnya bersifat tidak larut dalam air, kecuali logam-logam yang memiliki reaktivitas tinggi seperti logam-logam golongan alkali dan sebagian golongan logam alkali tanah. Lalu, senyawa kovalen juga pada umumnya sulit larut dalam air, tetapi mudah larut dalam baut organik seperti bensin, minyak tanah, alkohol. Tetapi ada juga beberapa senyawa kovalen yang dapat larut dalam air karena terjadi reaksi dengan air atau terhidrasi dan membentuk ion-ion. Misalnya asam sulfat yang bila dilarutkan ke dalam air akan membentuk ion hidrogen dan ion sulfat. Lalu perbedaan sifat yang berikutnya adalah senyawa ionik dalam fase cair dapat menghantarkan listrik. Jadi walau senyawa ionik mengandung atom atau gugus yang bermuatan, senyawa ini umumnya sulit menghantarkan listrik dalam bentuk padatannya atau nilai konduktivitasnya rendah. Ini bisa terjadi karena pada senyawa ionik, ion-ion itu diam tidak bergerak pada si kristal, sedangkan untuk mengalirkan listrik itu kan partikel bermuatannya harus bergerak. Tetapi kalau senyawa ionik ini dilarutkan dalam cairan atau dilebur menjadi cairan, senyawa ionik dapat menghantarkan listrik karena ionnya dapat bergerak bebas. Kalau senyawa logam, dia bisa menghantarkan listrik karena walaupun ion-ion penyusun senyawa logam itu diam, tetapi elektron valensinya dapat dengan mudah bergerak, jadi bisa menghantarkan arus listrik. Lalu bagaimana dengan senyawa kovalen? Pada umumnya, senyawa kovalen itu tidak dapat menghantarkan arus listrik, kecuali untuk senyawa kovalen polar. Nah, ini disebabkan karena senyawa kovalen polar, kalau dilarutkan dalam air, seperti misalnya tadi asam sulfat, bisa menghasilkan ion-ion dan dapat dikategorikan sebagai senyawa elektrolit yang lemah. Tetapi ada sesuatu yang berbeda untuk senyawa kovalen. Nah, contohnya adalah struktur molekul raksasa yang disusun oleh banyak ikatan kovalen. Allotrop karbon ini contohnya. Buat yang belum tahu, allotrop ini adalah modifikasi secara struktur yang berbeda dari suatu unsur yang sama, di mana atom-atom penyusunnya itu terikat dengan cara yang berbeda. Langsung saja kita lihat, intan adalah senyawa kovalen yang tersusun atas karbon, di mana tiap atom karbon mengikat 4 atom lainnya dan masing-masing membentuk struktur tetrahedral dan berulang. Intan ini sangat keras dan kuat. Nah, untuk grafit, grafen, karbon nanotubes, dan fullerene, atom karbonnya tidak mengikat 4 atom karbon yang lain, tetapi hanya mengikat 3 atom karbon lain. Jadi menyisakan 1 elektron yang bisa terdelokalisasi. Sehingga grafit, grafen, karbon nanotubes, dan fullerene memiliki konduktivitas yang tinggi. Sedangkan intan tidak bisa menghantarkan listrik karena semua elektronnya sudah dipakai untuk berikatan. Untuk aplikasinya pun juga berbeda-beda. Intan digunakan untuk perhiasan dan pemotong kaca. Grafit biasanya digunakan sebagai bahan material untuk pensil yang kalian gunakan. Bisa juga untuk elektroda pada baterai, lalu bisa juga untuk elektroda pada proses elektrolisis dan juga lubrikan. Lalu grafen dikenal sebagai smart material yang memiliki kegunaan luar biasa seperti bahan pembuat baterai yang tidak beracun, ramah lingkungan, lalu bisa juga sebagai rompi anti peluru, kapasitor, bisa juga sebagai layar touchscreen yang super kuat, dan masih banyak yang lainnya. Allotrop lainnya yang berbentuk seperti grafen yang digulung yaitu karbon nanotubes. Itu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kerennya teman-teman, seperti untuk sensor, elektroda juga untuk baterai lithium, lalu juga bisa digunakan sebagai peralatan elektronik seperti transistor dan superkapasitor, lalu juga bisa sebagai lapisan yang tipis dan juga super kuat, dan juga drug delivery. Lalu yang terakhir adalah fullerene. Itu juga baik dimanfaatkan untuk aplikasi medis seperti karbon nanotubes, yaitu sebagai drug delivery. Tetapi karena strukturnya berbentuk bulat dan tertutup, fullerene juga banyak digunakan di industri kosmetik teman-teman untuk menangkap radikal bebas atau sebagai antioksidan. Jadi seperti itu, ternyata memang sangat erat sekali keterkaitannya antara ikatan, struktur, dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh tiap material. Itulah video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.